Oke, langsung saja Bang Margarito kita sambung pertanyaan tadi. Resikonya apa? Artinya mudaratnya lebih banyak gitu? Oh iya, oh iya, Anda yakin nggak kalau setelah katakanlah ini, entah bagaimana caranya, terus apa argumentasinya, pokoknya kita bayangkan saja begini. Pak Prabowo disingkirkan, Gibran disingkirkan, yang bertarung cuma 1 dan 3. Anda percaya nggak? Oh, dua-duanya akan ribut. Masih ada yang begini-begini lagi nggak? Masih ada sengketa lagi kan? Nah, kalau nggak beres, tanggal 20 Oktober, nggak ada presiden. Terus siapa? Siapa di antara manusia dua ini yang jadi presiden? Atau kita pejabat perpanjang? Pengganti? Nah, Undang-Undang Dasar tidak ngatur pejabat pengganti. Tidak ada pejabat presiden. Begitu itu. Jadi pilihannya cuma 2. Pak Jokowi lanjut dengan segala kelemahan konstitusionalnya. Karena Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur apa-apa. Bahwa kalau tanggal 20 Oktober itu tidak ada presiden baru, bagaimana penyelesaiannya? Undang-Undang Dasar tidak bicara sama sekali soal itu. Jadi yang paling logis adalah presiden incumbent itu menyatakan misalnya keadaan darurat, ya, keadaan darurat, dan dia memimpin kembali, melanjutkan kepemimpinan sampai dengan pemilu atau bagaimana caranya terserah. Apa itu kita punya? Jadi Anda mesti hitung betul ini. Kalau pemilu ulang, katakanlah ini sekarang bulan apa ya? Sekarang April. Juni katakanlah. Atau Agustus misalnya. Agustus. Apapun itulah. Intinya adalah kita andaikan saja sampai tanggal 20 Oktober itu soal ini belum beres. Bagaimana kita bangsa ini? Siapa yang akan memimpin bangsa ini? Undang-Undang Dasar tidak menyediakan jalan keluarnya. Tidak ada pejabat presiden. Ini bukan pejabat bupati, pejabat gubernur. Jadi tidak ada pejabat. Siapa ya? Maka yang paling logis adalah ya Pak Jokowi jadi presiden lagi. Nyatakan aja keadaan darurat dan dia yang memegang kekuasaan pemerintahan. Dia lanjut. Sampai akhirnya jika nanti ada sengketa akhirnya diputus di MK kembali dan akhirnya putusan presiden siapa yang terpilih lagi. Nah itu dia tuh, ini kalau jadi pemungutan suara ulang, nanti orang ini ribut lagi, begitu ya, sidang lagi di sana tuh, bla 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 bla, terus sampai dengan tanggal 20 Oktober soal ini belum beres juga. Nah itu dia tadi tuh, siapa yang jadi presiden? Baik. Itu yang masalah, itu yang mesti kita timbang sebagai bangsa begitu ya. Lagi pula, dan itu yang saya bilang saya tidak memiliki keyakinan sekecil apapun untuk membayangkan ini barang ini akan dikabulkan. Bukan karena itu saja, tetapi karena tadi semua yang kita perdebatkan dari tadi sampai sekarang itu semua rejimnya rejim Bawaslu, bukan rejim Mahkamah Konstitusi atau bukan kompetisi Mahkamah Konstitusi. Kita by Undang-Undang 7/2017. Artinya salah kaprah begitu ya Bang Margarito. Bang Margarito dan juga pemirsa kita kembali ya, kita saksikan kembali ke MK. Sudah ada sidang Mahkamah Konstitusi yang dilanjutkan, ini perwakilan dari saksi ahli. Kalau nggak salah tadi Antoni Budiawan ya? Apa bukan Antoni Budiawan? Yang ketiga, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Desember 2023 sampai Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial seperti diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021. Pasal 4 Perpres 110/2021 berbunyi, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Perpres 110/2021 berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi A. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. B. Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Pelaksanaan pembagian bantuan sosial periode Desember 2023, Februari 2024
tidak melibatkan Kementerian Sosial tetapi diambil alih oleh kementerian dan lembaga lainnya termasuk lembaga eksekutif presiden secara nyata melanggar pasal 4 dan pasal 5 Perpres 110 tahun 2021. Pihak yang sangat aktif melaksanakan pembagian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Politik pendukung paslon Prabowo Gibran. Pembagian bantuan sosial Desember 2023, Februari 2024 terbukti untuk pemenangan paslon Prabowo Gibran. Seperti disuarakan secara lantang dan terang-terangan oleh Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto ketika membagikan bantuan sosial beras maupun bantuan langsung tunai di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, Airlangga minta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, lampiran 26. Airlangga sebut bansos berkat Jokowi, lampiran 28. Airlangga minta warga ingat simbol angka 2 dan angka 4 yang merupakan nomor urut paslon Prabowo Gibran dan nomor urut Partai Golkar, lampiran 29. Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengajak masyarakat Lombok memilih Prabowo Gibran jika ingin BLT dan bansos berlanjut. Ajakan ini disampaikan pada kegiatan konsolidasi dan sinergi PAN untuk pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, lampiran 10. Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa bansos dan BLT dari Jokowi dan karena itu mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran merupakan informasi menyesatkan dan pembohongan publik untuk pemenangan Prabowo Gibran, lampiran 18 dan 20. Presiden Joko Widodo juga sangat aktif membagikan bantuan sosial sejak Desember 2023, baik secara langsung maupun dengan alasan meninjau cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial, antara lain pada 8 Desember 2023 di Kabupaten Nagekeo, NTT, lampiran 9, 13 Desember 2023 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, lampiran 11, 14 Desember 2023 di Kota Malang, Jawa Timur, lampiran 12, 2 Januari di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lampiran 19, 9 Januari di Serang, Banten, lampiran 25, dan 30 Januari 2024 di Bantul, Yogyakarta, lampiran 37. Penyimpangan kebijakan, ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir.
Ya, masih di Breaking News TV One kembali kami dialogkan ya. Bang Margarito, ini juga menarik tadi. Dikatakan melanggar pasal 45 Perpres 110. Kemudian dikatakan juga pembagian bansos tadi disertakan bukti-bukti yang dilampirkan. Itu bahwa ada di beberapa daerah. Anda melihatnya seperti apa pembuktian seperti ini? Saya tadi menghitung, saya agak cermat mengenali pembagian, sebut saja gitu ya, pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden itu ya. Kalau tidak salah tadi ada 7 kabupaten kota yang Presiden secara personal sebagai Presiden itu menyalurkan bantuan sosial. Gitu. Katakanlah seluruhan itu satu kabupaten atau di satu kelurahan di kabupaten itu doang. Tapi katakanlah itu terjadi full satu kabupaten. Setiap kali Presiden datang itu satu kabupaten itu semua dibagi. Katakanlah itu. Dan itu berlangsung di 7 kabupaten kota. Sehingga dengan begitu kita anggap saja ada hubungan kausal logis antara pemberian bansos itu dengan menangnya pasangan 02 di situ misalnya. Oke deh. Kesampingkan saya seluruh suara ini. Nolin deh. Ini tidak sah. Pemungutan suara ulang di sini deh. Atau sudah deh, ambil aja kasih nomor 1 deh. Seluruh suara di kabupaten kota yang didatangi oleh Presiden dengan memberikan bansos itu, udah diambil semua kasih pasangan 01 deh. Berubah nggak suara? Rasa-rasanya jauh ya dari 20 sekian sampai... Dari 59 juta ke berapa sekian juta, masa ini kan nggak ada berapa juta ini. Jadi nggak turun juga nggak terasa kok. Jadi sudahlah. Dan yang disengketakan di MK ini adalah nilai angka-angka ini ya? Angka-angka ini, jadi sudah angka ini kita kurangin deh. Jangan kurangin, jangan dibuang ke laut, kan kesian juga ini. Kalau dibuang ke laut kan orang sudah memilih, masa dibuang ke laut. Kasih aja ke pasangan nomor 1 deh. Udah kau ambil aja. 7 kabupaten kota punya suara ini kau ambil deh. Menang nggak kamu? Turun juga nggak? Jadi 50, sekarang kan 50, hampir 59 juta, 59 sekian persen gitu ya. Jangan-jangan turunnya cuma berapa 0, sekian persen, jadi tetap aja kalah gitu. Oke, tadi juga sempat dinotis ya, nah, ada yang Zulkifli kan ada di Nagekeo kalau nggak salah itu ya. Katakanlah total 10 kabupaten kota itu memilih, orang-orang pemilih yang ada di situ memilih total satu kabupaten itu gitu ya, pemilih satu kabupaten, seluruh kabupaten, bukan satu kelurahan atau satu desa begitu ya. Seluruh kabupaten dari 10 kabupaten itu memilih Pak Prabowo dengan Pak Gibran karena dikasih beras per kilo, bisa katakanlah begitu. Oke deh, batalin ini, kasih semua ke nomor 1. Suara ini ambil aja, kasih semua ke nomor 1. Berubah nggak? Nggak juga. Jadi udahlah. Udahlah. Baik, tadi juga sempat disinggung ya mengenai abuse of power atau mungkin tadi dikatakan pergerakan dari ajakan memilih Prabowo Gibran oleh para menteri begitu. Anda menganggapnya seperti apa ini untuk dibuktikannya? Ya katakanlah dapat, sudah dibuktikan tadi kan. Katakanlah itu terbukti begitu ya. Ya hukumlah si Zulkifli, hukumlah si Bahlil, hukumlah Erlangga. Karena itu personal. Begitu ya, di undang-undang kita itu personal. Menteri, pejabat negara tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan atau membuat kebijakan yang memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon. Itu clear. Jadi menterinya yang bertanggung jawab. Oke. Tidak ada hubungan dengan suara-suara lainnya yang kemudian... Tidak ada. Anda tidak dapat mengukur kok dengan saya bilang, Anda pilih dia, terus orang semua pilih. No, Anda tidak bisa mengukurnya itu. Tidak ada media, tidak ada media yang dapat Anda andalkan untuk memastikan ada hubungan kausal logis antara ucapan seseorang dengan orang itu memilih Anda atau memilih apa yang diucapkan. Bagaimana dengan bukti statistik? Tadi sempat disinggung oleh Faisal Basri. Ini ada hubungan kualitatif, kuantitatif dari data statistik yang... itu kalau bikin disertasi bagus tuh. Itu bagus tuh. Kalau ini nggak bisa ini kasih begini, bayar begini. Waduh, kita ini dengar cerita di balik layar ini ya. Teman-teman kita yang caleg-caleg ya di mana-mana itu. Ya Allah, Anda udah kasih nggak dihitung.